satu yang menemani Nabi Ayub. Penyakitnya luar biasa Nabi Ayub nih, yaitu menderita penyakit kusta. Seluruh badannya habis Nabi Ayub alaihissalam. Tapi yang dipinta Nabi Ayub ini dua, yakni lisan dan hati. Ini selama hati masih ada, selama lisan masih ada, maka selama itu pula Nabi Ayub alaihissalam senantiasa ingat kepada Allah. Ingat di sini ini artinya ibadah. Kalau kita masalah tuh ibadah, selalu zikir sama Allah, ingat. Tuh dalam keadaan sakit bagaimanapun kita tetap yang namanya sholat mah. Karena juga kalau umpama sholat kita kagak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Duduk kita kagak bisa, boleh dengan berbaring. Berbaring kita kagak bisa juga dengan apa? Dengan tiduran begitu. Tiduran dengan tidur miring. Tidur miring juga masih kagak bisa juga. Dengan isyarat. Dengan isyarat itu Allahu Akbar. Tinggal ketik mata aja. Allahu Akbar. Begitu dengan isyarat namanya. Tapi kalau umpama isyarat masih kagak bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini yakni malam yang kelima daripada kita mendoakan saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, almarhum Bapak Haji Taung bin Haji Karim. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini sama-sama kiranya kita mengambil iktibar, kita ambil hikmah, pelajaran yang berharga daripada almarhum Bapak Haji Taung bin Haji Karim ini. Sebagaimana dalam surah Tabarak ayat yang kedua, yakni alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya alladzi khalaqal mauta, dan dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji di antara kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus apanya? Amalah, yaitu amalnya. Bahwasanya kelak nanti di akhirat kita bakalan yang ditanya adalah amalnya, bukan yang paling bagus rumahnya, bukan yang paling bagus kendaraannya, juga bukan yang paling cakep bininya, juga bukan. Tapi yang ditanya adalah amal daripada kehidupan semasa kita hidup di dunia. Sama-sama kita maklumi bersama bahwasanya almarhum ini adalah orang yang rajin ibadah, orang yang tekun berjamaah, dan juga beliau ini adalah salah satu daripada juru tulis daripada pengajian kita yang diadakan tiap-tiap minggu malam Senin ini. Inilah kiranya yang dapat kita ambil iktibar, yang dapat kita ambil hikmah pelajaran pada kesempatan malam hari ini. Almarhum adalah rajin, gemar ibadah, getol dengan berjamaahnya. Inilah
Kiranya bagi kita yang masih hidup, mestinya kita lebih rajin lagi, lebih giat lagi dalam kita beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak bagi kita ibadah sholat ya. Sholat almarhum ini adalah rajin ibadah sholatnya, rajin betul ibadahnya. Kita mesti yang masih hidup lebih rajin lagi, begitu. Sebab dia beluakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus di antara kamu, amala yaitu amal perbuatannya. Beliau adalah yang paling rajin ibadahnya, maka kita semasa hidup mestinya rajin ibadah. Beliau gemar ke musola, mestinya kita juga rajin ke musola. Artinya kita hidup jangan jauh-jauh dari musola. Kita hidup jangan jauh-jauh dari masjid, sebab kita semua ini pasti bakalan kembali ke masjid, bakalan kembali ke musola. Bener nggak? Diapain? Oh iya, disolatin. Terus kita bakal disolatin tuh di masjid, kita di musola, kita bakal kembali ke sana. Kemana lagi kita? Udah, jadinya hidup kita jangan jauh dari musola, jangan jauh-jauh dari masjid. Sholat aja dah yang kita ambil iktibar, bahwasanya yang namanya sholat mah kagak ada alasan. Namanya sholat mah tidak ada ampunan bagi siapa saja yang meninggalkan daripada ibadah sholat. Dimanapun ia, kapanpun ia, dalam situasi apapun ia berada, tetap yang namanya ibadah sholat mah wajib selama hayat masih di kandung badan. Maka selama itu pula wajib kita melaksanakan daripada ibadah sholat. Bila kita ingin alumni daripada sholat, ya mati. Udah bebas kata mati pak. Ya Allah, kita masih hidup nih, kita mesti rajin sholat. Tuh. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Dzurratun Nasihin, bahwasanya ada 4 golongan yang dimasukkan ke dalam api neraka. Semuanya ini golongan orang-orang yang meninggalkan daripada ibadah sholat. Mana 4 golongan ini? Yang pertama, kelak nanti di akhirat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala panggil mereka, ya ayyuhar rajul, wahai fulan, ta'ala huna, kemari. Dipanggil Allah. 5 tarakta sholat, kata Allah, kenapa engkau tinggalkan sholat? Kata si fulan menjawab, ya Allah, li'anni istaghaltu bil marad, ya Allah, saya masa-masa hidup di dunianya sibuk sama penyakit saya. Kata dia, I'm sorry ya Allah, saya sakit, saya tinggalin sholat. Iya, kata Allah. Akhirnya Allah panggil Nabi Ayub alaihis salam. Ya Ayub, ta'ala huna, hai Ayub, kemari engkau, mari. Allah bertanya kepada orang tersebut, ya ayyuhar rajul, ata'rifu hadza? Apakah engkau kenal dengan orang ini? Orang tersebut menjawab, na'am, araftu hadza. Iya, saya kenal orang ini, Ayub alaihissalam. Coba bila mana kita perhatikan, lebih parah mana sakitmu dengan Nabi Ayub alaihissalam? Tentu Nabi Ayub alaihissalam, yang mana Nabi Ayub diberikan cobaan yang begitu luar biasa akan penyakitnya. Seluruh kekayaannya Nabi Ayub habis. Hewan ternaknya, persawahan semuanya mati. Anak-anaknya semuanya mati. Istri-istrinya minta cerai kecuali satu. Siapa namanya? Siti Rahmah. Apa lain? Siti Rahmah.
Satu yang menemani Nabi Ayub. Penyakitnya luar biasa Nabi Ayub nih, yaitu menderita penyakit kusta. Seluruh badannya habis Nabi Ayub alaihissalam. Tapi yang dipinta Nabi Ayub ini dua, yakni lisan dan hati. Ini selama hati masih ada, selama lisan masih ada, maka selama itu pula Nabi Ayub alaihissalam senantiasa ingat kepada Allah. Ingat di sini ini artinya ibadah. Kalau kita masalah tuh ibadah, selalu zikir sama Allah, ingat. Tuh dalam keadaan sakit bagaimanapun kita tetap yang namanya sholat mah. Karena juga kalau umpama sholat kita kagak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Duduk kita kagak bisa, boleh dengan berbaring. Berbaring kita kagak bisa juga dengan apa? Dengan tiduran begitu. Tiduran dengan tidur miring. Tidur miring juga masih kagak bisa juga. Dengan isyarat. Dengan isyarat itu Allahu Akbar. Tinggal kedip mata aja. Allahu Akbar. Begitu dengan isyarat namanya. Tapi kalau umpama isyarat masih kagak bisa juga, ini sholatin lah itu. Tuh saking pentingnya ibadah sholat, sehingga nggak ada ampunan, nggak ada keringanan bagi kita nih. Yang udah balik semua, yang udah balik semua ini mah, balik semua. Satu, dah. Akhirnya tuh pemuda kagak bisa jawab lagi pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya Allah panggil malaikat Zabaniyah, ya Zabaniyah, udkhul hadzal rajul ilan nar, masukkan orang ini ke dalam api neraka. Ini awal sakit meriang, panas gak salah. Waduh repot ini mah. Masukin tuh api neraka. Satu. Yang kedua, yakni Allah panggil pemuda lagi, ya ayyuhar rajul ta'ala huna, kemari engkau, lima tarakta sholat, kenapa engkau tinggalkan sholat? Orang tersebut menjawab, li'anni ishtaghaltu bil mal, ya Allah, saya masa-masa hidupnya orang paling kaya, harta saya banyak, sehingga saya ninggalin sholat. Kata dia, I'm sorry ya Allah, mau minta nawar sama Allah. Akhirnya Allah panggil Nabi Sulaiman alaihis salam. Allah berkata kepada orang tersebut, ata'rifu hadza, apakah engkau kenal dengan orang ini? Orang tersebut menjawab, na'am araftu hadza, ya saya kenal orang ini, Sulaiman alaihis salam. Coba kau lihat, kau perhatikan semasa hidup di dunianya Nabi Sulaiman alaihis salam. Iya, istananya aja terbuat dari mutiara dan emas begitu. Lawannya siapa lawan Nabi Sulaiman? Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ratu paling kaya. Kalau umpama musuhnya orang yang paling kaya, ditantang lagi nabinya juga yang paling kaya. Kalau umpama musuhnya preman, diutus lagi sama Allah, nabinya juga preman. Siapa nama preman? Dan Nabi Musa. Premannya itu Raja Fir'aun kan preman itu, ngaku jadi Tuhan dia. Diutus lagi nabinya preman, Nabi Musa. Nih Nabi Ratu Bilqis, ratu paling kaya, diutus sama Allah, nabinya juga paling kaya. Hingga suatu ketika Ratu Bilqis diundang oleh Nabi Sulaiman datang ke kerajaannya, begitu pengen tahu seperti apa kerajaan Sulaiman nih. Iya, pas udah datang Ratu Bilqis tuh masuk ke kerajaan Sulaiman tuh, ampe dia angkat nih apa namanya, kalau bahasa kita nama androk itu, sampai kelihatan lututnya tuh. Segitu orang kayanya. Melihat nih lantai-lantainya, seperti bawahnya ada ikan, seperti laut, dia takut basah, diangkat. Begitu. Itu ratu yang paling kayanya masih kagum, masih heran,
masih angkat anduk sehingga kelihatan lututnya, sehingga bisa terlihat oleh Nabi Sulaiman. Kan mestinya mah kalau umpama orang kaya masuk ke rumah orang kaya biasa, bener nggak? Biasa, udah kaya begini biasa. Tapi ini orang kaya, terutama Nabi Sulaiman masih kagum, masih kaget dia. Nabi Sulaiman, lihat tuh, kerajaannya, ia bisa berbicara dengan bahasa binatang. Nabi Sulaiman mah, lah kita sekaya-kayanya kita, apa sih? Iya paling punya sapang. Iya. Wah. Akhirnya tuh pemuda kagak bisa mampu jawab pertanyaan lagi. Iya. Akhirnya Allah panggil malaikat Zabaniyah. Ya Zabaniyah, udkhul hadar rajul ilan nar, masukkan orang ini ke dalam api neraka. Tuh yang kedua orang kaya. Tuh sekaya apapun kita tetap sholat wajib, jangan sombong kita. Baru punya Fortuner tuh lupa dia sama sholat. Nauzubillah. Dua. Dan yang ketiga Allah panggil lagi pemuda, ya ayyuhar rajul ta'ala huna, kemari kau pulang kemari. Kata Allah, lima tarakta sholat, kenapa engkau tinggalkan sholat? Dia menjawab, li'anni istaghaltu bil jamal. Ya Allah, saya mah di dunia ini orang yang paling ganteng, saya mah orang yang paling cantik nih di gang masjid. Begitu kata dia. Iya, sehingga dia lupain sholatnya. Akhirnya Allah panggil Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah, ata'rifu hada, engkau kenal orang ini? Iya, na'am, a'rifu hada, saya kenal orang ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Gantengnya luar biasa, ya kan? Kita dengar kisahnya, tahu ceritanya ketika istri pejabat-pejabat, kalau sekarang masih para menteri, dikumpulkan dalam suatu gedung, suatu tempat. Begitu disiapin di tengah-tengah hidangan buah-buahan beserta pisoknya di situ kan. Gitu udah disiapin semuanya, istri pejabat udah pada kumpul semuanya, Nabi Yusuf suruh lewat. Iya, tuh para istri pejabat kagak terasa dia motong buah-buahan, ternyata yang dipotong bukan buahnya tapi kan saking apanya itu? Saking apanya? Gantengnya, terkesima, makin gantengnya. Coba kita di sini siapa yang boleh ganteng dilewatin? Suruh melewati istri pejabat kalau kagak disorakin. Aduh, tuh Nabi Yusuf Pak. Paling nggak sampai lihat dengan kegantengan Nabi Yusuf, dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak pernah sombong dan senantiasa ia ibadah kepada Allah. Jadi mah kita jangan mentang-mentang sibuk shooting lah, sibuk ini, ya lupa dia masalah. Na'udzubillah min dzalik. Tuh Nabi Yusuf, moga tampan mau cantik apapun tetap yang namanya sholat mah jangan sampai kita tinggal. Dan yang keempat, yang terakhir, yakni Allah panggil lagi, ya ayyuhar rajul, hai pulang kemarin kau ta'ala, lima tarakta sholat. Kata Allah, kenapa kau tinggalkan sholat? Li'anni istaghaltu bil miskin. Ya Allah, saya mah hidup di dunia orang yang paling susah, saya mah orang yang paling miskin di gang masjid nih. Saya mah, mohon maaf aja dah, saya tinggalin sholat. Begitu kata dia mau nego sama Allah. Iya, ini mah udah susah, udah miskin, kagak mau sholat, rugi 2 kali namanya. Iya, udah jatuh ketiban, kagak namanya. Di dunianya susah, di akhirat tambah susah. Orang kaya masih ada mendingan dikit. Iya dia mah masih ada mendingan. Ini udah susah, dia kagak mau sholat. Akhirnya Allah panggil Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, coba kita lihat Nabi Isa alaihissalam tuh semasa hidupnya senantiasa mengembara, senantiasa berdakwah menyebarkan agama Allah. Karenanya Nabi Isa alaihissalam diberi gelar dengan sebutan Al-Masih, ya kan? Isa
Al-Masih, apa Al-Masih itu? Mengembara. Oh, kalau mama kata lagu Roma Irama mah, langit sebagai atapku, bumi sebagai lantainya. Itu Nabi Isa. Karena nyaman Nabi Isa mah kagak nikah. Enggak keburu nikah. Gawat. Lah kita nikah kagak nih? Nikah semua kita mah. Punya anak kita. Kita kagak mau sholat, rugi. Mau lihat tuh Nabi Isa yang paling susah, yang hidup senantiasa mengembara, tapi dengan susahnya, dengan senantiasa mengembara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Ibadah ini artinya sholat kepada Allah. Tuh. Jadi dari 4 golongan ini, kira-kira golongan mana lagi ini yang kita keringanan nih kita? Iya, penyakit nggak ada halang, nggak ada ampunan kita tinggalin. Kita orang kaya nggak ada ampunan kita tinggalin sholat. Begitu. Tampan, cantik kita nggak ada keringanan untuk ninggalin sholat. Miskin apalagi nggak ada ampunan untuk kita tinggalin sholat. Udah, itu aja dah yang dapat kita ambil iktibar, bahwasanya almarhum adalah rajin ibadah, gemar berjamaahnya. Inilah yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu dengan harapan dan doa kita semua, semoga almarhum semasa hidupnya diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan di alam kubur dan senantiasa mendapatkan nikmat kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.